bilang home automation, jadi bisa kontrol peralatan kayak saklar atau apa gitu kan, memang atau kayak blind gitu, harus melalui aplikasi ataupun langsung dari switch-nya itu sendiri. Nah, untuk produknya itu yang sebelah kiri Tahoma berbasis web juga kan Pak ya? ya, Dari desktop bisa diakses juga kan? Tahoma dari ini? desktop Ya dari PC atau laptop gitu bisa diakses juga. Apa dari HP aja? Tahoma. ya, dari HP aplikasinya, Oh, dari desktop? dari desktop enggak. Belum ada. Sebetulnya kita yang bisa akses dari backend, Oh. tapi kan untuk ke user itu dari aplikasi. Oh, untuk nanti konfigurasinya Ya. bisa dari laptop atau dari mana? Iya, untuk konfigurasinya itu sendiri bisa langsung dari apa namanya, dari handphonenya langsung. Oh, handphone langsung. Jadi lebih ke mobile ya Pak? Iya, justru dibikin untuk mempermudah. Jadi di customer bisa langsung sendiri install, konfigur sendiri nanti apa yang mau dipasang itu saklar-saklarnya atau apa mau dikontrol itu bisa langsung dari si aplikasi handphonenya. Gitu. Maaf saya tambahin sedikit, kalau untuk yang Tahoma ini sistemnya untuk konfigurasi, kontrol, dan monitoring itu hanya bisa dilakukan dari aplikasi handphone, hanya dari aplikasi Tahoma Living yang ada di handphone, dan aplikasi itu di-download dari, bisa untuk yang handphone Android dan bisa untuk handphone yang iPhone. Kalau tanya settingnya bisa dari laptop, nggak bisa. Bisa nggak kontrol dari laptop? Belum bisa. Bener-bener ini didesainnya adalah untuk penggunanya adalah untuk diinstal untuk di rumah. Jadi yang punya rumah itu tinggal kontrol dari handphone kan. Tidak ada, hampir bisa bilang nggak ada peruntukan di rumah itu mau kontrol dari laptop tuh nggak ada kan. Nah makanya memang kita didesainnya sistem ini untuk dipasangnya di rumah. Penggunanya adalah bener-bener smart home gitu. Jadi saya materi laptop ya Pak ya? Jadi biar supaya si customer tuh lebih mudah gitu kan. Enggak semua juga. Mungkin kalau ke laptop ribet gitu kan. Ya, kalau handphone kan dibawa kemana-mana kan Pak? Ya, jadi bisa Rata-rata foto punya di semua, rumah, ya. bisa. Rata-rata punya. Kalau aja pinjol nih. Oke, Pengalaman. nah yang lama ini Konten. Tahoma B, nah ini yang baru Tahoma Beacon. Nah kalau yang lama ini dia koneksinya melalui ini apa, kabel internet atau LAN, dan juga dia protokolnya ada RTS, RTN dan Zigbee. Nah kalau yang baru Tahoma Beacon ini Zigbee. dia koneksinya bisa dua sebetulnya, bisa WiFi atau menggunakan juga kepada internet, tapi yang bisa dikontrol protokolnya hanya Zigbee sama RTS. Zigbee ini jenis Bluetooth kan Pak ya? Sebenarnya jaringan kayak model WiFi itu, tapi dia beda protokol. Beda protokol. Tuh. Kalau WiFi kan IEEE gitu kan Pak ya? Ya. Nah kalau Zigbee Nah, itu cuman ini sama-sama di 2,4. 2,4. Kalau dia main 5,2 di router masuk juga. Enggak, ini Zigbee 2,4. 2,4 Di aja. sini, yang beda protokol sama WiFi. Nah, jadi dia itu nanti bisa kontrol blind, curtain, gate atau gerbang itu, kemudian lampu, temperatur semua bisa di. Oh jatuh. Pakai itu kayak aja sih tuh. Tripod. Ini jaringan. Goyang dikit ya kan. Nah, terus tadi disebutkan untuk aplikasinya bisa di-download di Google Play Store atau di App Store. Jadi nanti bisa diinstal di handphone customer, bisa kontrol langsung dari handphone. Nah dia juga ini support multi gateway, kemudian guide ke apa, koneksi ke local wifi, ada panduannya lah gitu, lebih untuk memudahkan. Kemudian juga ada alarm mode, ini disable. Terus juga dia nggak lagi memerlukan untuk connect ke local network untuk setupnya. Nah kemudian itu sistem setup user experience-nya, time zone selection nanti kita coba praktekin lah di situ ada. Kemudian support untuk Soundfish smoke detector. Nah ini kan yang versi 2,9, yang baru itu 2.11. Nah dia ada tambahan untuk ini apa namanya, offline mode. Offline mode. Jadi nanti misalnya kalau nggak ada koneksi internet gitu kan, Loss. dia masih bisa dikontrol dari jaringan yang sama, Lokal. lokal. Gitu. Jadi nggak perlu ada koneksi internet apa apa, yang penting masih dalam satu jaringan yang sama, Wifi yang masih bisa dikontrol. Berarti artinya dari luar nggak bisa ya Pak? Dari luar nggak bisa, karena kan butuh internet kan. Gitu. Kalau misalnya keputus nih internetnya, tapi masih di jaringan sama di rumah, masih bisa dikontrol. Nah kemudian juga bisa dikontrol selain dari switch-nya, misalnya untuk lampu, untuk apa gitu kan, dari external switch. Kemudian juga dari aplikasi, juga bisa dari voice. Nah
bisa dikontrol misalnya kayak lewat Google Home, Google Voice itu bisa dikontrol juga. Alexa juga support Pak? Oh ya ada. Alexa juga iya. Nah untuk ekosistem ini seperti ini kurang lebih. Jadi untuk appliance control di sini audio, video, air conditioning atau misalnya seperti proyektor bisa dikontrol melalui ear blaster namanya. Ini. Nah, jadi dia yang bisa dikontrol dengan infrared. Nanti untuk home appliance biasanya TV gitu kan, AC itu bisa dikontrol. Kemudian juga support untuk security monitoring, misalnya kayak opening sensor, pintu kamera. Jadi misalnya kayak pintu nih kebuka atau apa, kita ada sensornya juga. Seperti ini sensornya. Nah, jadi bisa dideteksi ada keluar masuk orang, misalnya itu kan buka tutup pintu. Nah, kemudian juga untuk yang ini climate monitoring bisa juga untuk monitor temperatur, humidity kayak gitu. Kemudian yang Windows ini saya sebut tadi bisa kontrol untuk screen, curtain, blind gitu kan. Itu juga bisa kontrol. Kemudian untuk lighting tadi sebut nih bisa kontrol lampu gitu kan atau smart plug. Colokan. Ya, jadi ada juga nih smart plug. Nah, untuk yang touch panelnya, lighting ini saklarnya gitu. So far yang kita tes tuh kurang lebih seperti ini. Yang sudah bisa dikontrol air blaster, temperature humidity sensor, ini touch panel 1 atau 2 geng. Kemudian mereka kontrol ke on off 2 geng. Ini ada yang bisa dikontrol untuk misalnya saklar manual biasanya mekanikal. Nah mau dibikin supaya bisa dikontrol sama aplikasi gitu kan, nggak bisa pakai saklar ini modul microcontrol ini. Nanti bisa di saklarnya, nanti bisa secara manual. Jadi yang existing bisa digunakan menjadi bisa, ya juga bisa dikontrol pakai handphone. Kemudian ada dimmer nih, misalnya untuk lampu LED atau yang dimmable ya bisa di naik turunkan cahaya. Nah ini bisa pakai alat ini untuk dimmer zero to 10 nya. Motion detector, ada smoke detector, di ini water leakage sensor. Kemudian untuk yang blind sama curtain. Nah, lebih seperti ini nih kita membikin dia mengontrol untuk peralatan Zigbee-nya adalah ini peralatan kurang lebih seperti ini yang saklarnya, yang modul, yang blaster, sensor-sensor. Kemudian juga untuk yang motor ini dikontrol lewat RTS. Kalau di curtainnya itu masuk ke Zigbee nggak support Pak? Enggak, Jadi memang, satu platform aja gitu? enggak, memang platformnya motor kita ini hanya RTS aja? gitu. Jadi nanti selain dari remote sendiri bisa dikontrol pakai handphone setelah di Pairing. pairing. Nah, tadi koneksi yang ini kan lewat internet, wifi juga bisa lewat ini opsional nih. Kalau misalnya mau lewat kabel gitu kan, internet kebetulan bisa juga gitu, pakai ini internet adapter gitu. Jadi nanti si handphonenya bisa kontrol lewat internet atau jaringan yang sama tadi saya bilang. Nah, dari router ini nanti koneksi ke routernya. Nah, kemudian untuk jaraknya nih antara RTS dan Zigbee kurang lebih perbandingan seperti ini. Itu untuk line of sight, jadi nggak ada halangan apapun, itu kurang lebih sekitar 60 meter untuk RTS dan Zigbee-nya 80 meter. Tapi kalau misalnya ada halangan, 2 concrete walls atau 2 tembok gitu ya, Sama ya Pak, 20 meter kurang lebih. Tapi ini dengan catatan jarak lurus ya, Pak, line of sight. Kalau misalnya ada yang belok itu nggak bisa. Dan saya pernah juga nih untuk yang RTS kemarin pengalaman, walaupun dibilang 20 meter, ternyata pas instalasi di atap misalnya gitu kan alatnya nih yang untuk kontrol motor. Itu ada halangannya macam-macam, ada beton, metal, beton segala macam. Ternyata kan banyak halangan, pasti berkurang nih. Jadi pasti turun. nah, jadi ini bukan patokan kalau memang halangannya lebih dari ini gitu. Iya. Pokoknya hanya 2 concrete walls tanpa ada halangan lain lagi gitu. Kalau banyak lagi ya pasti berkurang. Dia harus pakai extender Pak? Atau gimana? Supaya lebih kuat sinyal. Nambah gitu ya? Bukan, maksudnya ini untuk jangkauan satunya transmitnya ya. Gitu. Kalau misalnya beda itu ya extender atau apa, bisa kalau kayak Zigbee ini kan bisa kayak mesh. Iya, main itu kan. Iya. Tambahan extender. Jadi maksudnya ini juga harus diperhitungkan gitu. Kalau standarnya seperti ini. Oke, terus untuk feature-nya ini untuk maksimum jumlah device yang bisa di connect ke kamu bikin ini untuk semua protokol ada 50. Kemudian untuk
maksimum CPU-nya itu 50 juga, untuk RTS 40. Untuk SIM yang bisa dibuat 40, kemudian ROM yang bisa dibuat maksimum 10. Nah, kemudian juga akun yang bisa dibuat untuk satu gateway ini adalah hanya satu. Tapi untuk ini bisa dikontrol atau di-install beberapa handphone dengan username yang berbeda-beda. Misalnya satu rumah nih ada beberapa orang gitu kan, 5 gitu kan. Nah, ini bisa pakai username yang berbeda-beda tapi satu akun. Masternya Jadi satu. ada master satu klien Ya, pribadi satu- gitu. Sharing jadinya Pak. Sharing. Ya bisa dia satu email misalnya itu kan, emailnya apa @gmail.com gitu kan. Nah, nanti satu keluarga tuh ada berapa 5 orang misalnya gitu. Itu bisa bikin username yang berbeda. Tapi induknya satu gitu. Itu kalau emailnya hilang, lupa, itu masih bisa di gimana tuh? Ya gini caranya adalah infokan kita dari ya bisa di reset sih, tapi mungkin kalau misalnya lupa ya, kita bisa cari lewat pin numbernya. Nanti ini bisa dibuka, bisa lihat pin numbernya, ternyata cari emailnya apa sih gitu kan. Jadi bisa. Karena ya sering terjadi juga, Ya. misalkan pada saat registrasi email anaknya, Ya. tiba-tiba nempatin orang tuanya. Ya. Nah kan akhirnya nggak ketemu nih. Nah cara risetnya itu Ya, yang bisa reset. Tapi kalau mau mudah, ya kalau misalnya masnya lah misalnya kan bisa kontak saya, ini pin sekian, kita bisa cari emailnya apa. Tapi kalau misalnya nggak tahu lah gimana, gitu kan, nanti bisa harus di reset sih. Dia nggak ada hard reset Tapi ya? dari unit ini sih nggak ada hard reset. Ya. Ada hard reset. karena itu bakalan terjadi. Itu pernah kerja kita pernah kejadian. Sering Oh, kejadian iya, kayak iya. gitu. Saya belum praktekin sih ya, nanti saya coba lah. Iya. Apa sih nanti kita coba kalau misalnya lupa gitu kan. Iya, karena ada beberapa Device contohnya device kayak juga. kamera. Nah, itu dia pas saat emailnya hilang harus Lupa. bawa ke vendornya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Iya, karena nggak tahu apa kan. Oh. cara riset di lapangan, yang penting kan cara riset di lapangan sebenarnya. Iya. Karena kita nggak mungkin bawa perangkat baru ke sana nih ganti tuker gitu kan. Iya, iya. Gitu. Karena memang bukan perangkat yang bermasalah kan. Iya, Lupa aja. karena lupa akunnya. email atau Kita udah kepake, Atau, harus di unbin gitu ya Pak. pokoknya ya lah. Saya tambahin dikit Pak. Itu pada waktu masuk kan harus input email sama password. Iya. Kalau kita lupa password, kita bisa ada link untuk reset password. Iya. Nanti masukin emailnya, akan dikirim link ke email yang dimasukin, tinggal klik reset password, nanti masuk ke alamat tertentu, baru nanti masukin password baru itu udah jalan. Kalau emailnya itu lupa, harus info ke Somfy. Info ke Somfy minimal difotoin pin ID-nya yang ada di Tahomanya. Itu ada 12 pin ID. Pin ID itu adalah unique ID di setiap device. Pin ID itu digunakan pada to register. Kita harus pin ID ini berapa, dikonekin ke email yang mana. Jadi setiap kita login, dia akan menuju ke pin ID itu gitu. Nah, nanti pada waktu emailnya lupa, difotoin pin ID-nya, kirim ke Somfy, ke Paraman akan cek database di server. Oh, pin ID ini nanti Paraman akan bilang, bener nggak yang punya atas nama ini, Nah, dulu kalau- email ini, bener. Kalau yang gitu. punya misalnya katakan Ya. udah nggak ada meninggal nih, gantung gitu kan harus di Kasih unbin. pinnya aja, Pak. Kasih Oh, pin pin aja. ID. Pin aja. Itu tadi pin ID nya kita bisa lihat data di server. Pin ID ini diregister atas nama ini. Kita cuma ngecek bener nggak atas nama ini gitu. Takutnya dia salah ngasih pin atau nggak dia bukan punya dia nih, pin orang lain difotoin di riset ya kan berubah gitu. Iya. Nah, cuma itu doang sebenarnya. Lebih ke situ aja. Jadi intinya nggak perlu Bawa ke sini nggak perlu. Nggak perlu, ya? Nggak perlu. Tinggal difotoin aja pin ID. Kadang kita minta foto kenapa untuk bukti otentik bahwa oh ini bener alatnya ada. Jangan sampai kalau nggak dikirim foto itu cuma dia ngasal pinnya dia mana. Nah gitu. Di Nah, sini itu ada pin labelnya, ada pin gitu, pin ID-nya. Jadi bisa difotoin aja. Bisa difotoin aja 4 ke kita. minus berapa, 4 digit minus berapa. Oh 5 volt ya Pak ya? Nah, kalau master emailnya bisa diganti atau Pak? Ya sama itu Pak. Ya, Itu sama tadi. juga ya? Ya, itu tadi. Kalau email itu diregister di server. Yang bisa merubah server itu adalah Somfy, tim Somfy. Dengan pin ID Iya. ya. Iya. Berarti Jadi kan semua-muanya itu bisa dirubah kalau Bisa. ininya ketahuan Iya. ya. Ketahuan. Itu bisa Kan buat saya. pinnya berapa, connect ke Bisa email. buat saya. Email yang mau dirubah ya. Email, password segala Nah, macam. iya. Kan ID-nya. Jadi intinya pinnya harus kita Pinnya. tahu berapa fotoin aja. Berarti setiap device ini satu. Ya satu Pinnya pin. sama, Oh, iya. Pinnya Pinnya nggak 12. Tuh, nanti apa namanya? Emailnya kita bisa cek apa emailnya dia gitu. Kalau password sih tadi bisa Saya apa kalau udah pas masih bisa ngakalin, Iya. lupa Kalau email lupa gitu. email. Ya, Lupa, ya. Oke. Nah juga dia bisa untuk apa multi gateway feature-nya. Jadi jumlah gateway yang bisa terhubung itu adalah satu instalasi ada 10 maksimumnya. Kemudian jumlah device yang bisa terhubung di multi gateway ada 75. Nah di sini untuk teknik aspeknya dia WiFi tadi untuk koneksi ke internetnya, dan RTS untuk motor Shopee,
dan Zigbee untuk yang tadi peralatannya kayak switch-nya, sensornya, earblast dan lain-lain. Protokol. Itu dan kemudian tegangan yang digunakan nih hanya 5 volt doang kan. Apa itu? Ya kecil juga sih, nggak membutuhkan tegangan yang segitu. Pak, bolanya kalau penjabarannya untuk gateway Bayar itu dulu kan kita kalau tahu kalau ya. gateway itu kan jaringan 0111 gitu. Itu berbentuk IP atau berbentuk barang gateway? Maksimum number gateway. Contohnya seperti apa sih? Maksudnya kan gini, gateway-nya. Ini gateway-nya kan? Itu gateway. Maksudnya tadi saya pikir tuh berbentuk IP address gitu. Bukan maksudnya satu ini kan bisa kontrol beberapa alat. Ya. Tapi kalau misalnya dihubungkan jadi multi gitu kan beberapa, misalnya satu taruh ruang tamu, satu di mana. Nah, ini bisa terhubung ke beberapa ini. Gateway-nya ini bukan Gateway 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 IP. bisa. Makanya gue pernah jelasin tuh. Lu nanya, Gateway IP. Lu nanya. Udah nanya ya? Iya makanya gue tanya. Masih pada bengong gitu apa nih apa nih? Gue jadi Namanya gateway IP soalnya Pak. Maksudnya alat ini. Biasa nyeting laptop. Ya nggak salah sih. Nggak salah ya? Gitu Kan perjelas kan gitu ya. ya makanya canggih sampai multi gateway 75 wih, keren nih bisa berapa IP tuh. Jadi kita Solid sebutnya 254. alat ini tuh Itu apa indukannya? ya, Ya. kita bilangin gateway. Ya, Jadi alat utamanya setiap itu. alat ini bisa terhubung maksimalnya nih 10 dalam satu 10. instalasi. Lebih dari itu nambah lagi. Ya beda lagi. Beda lagi. akunnya. Nah, gitu. Oh, satu akun bisa untuk 10 Satu akun bisa ini untuk multi gateway. Nah, beberapa Terus kalau gateway. yang itu Pak multi gateway 75 artinya Ini maksudnya device-nya kayak tadi misalnya ada sensornya, ada Oh, storage-nya, ada apa. sensor. Pairingannya bisa kayak seri gitu misalnya Ya. zona 1 tuh dot kontaknya ada 10 Misalnya gitu. kalau Iya, soalnya rumah dia rumah gede bahasanya- banget kan, mungkin alatnya lebih dari 50 sampai 75 gitu kan. Nah, itu bisa dengan multi gateway. Karena kalau misalnya singlenya aja kan maksimum sampai 50 doang. Untuk yang Zigbee aja. Kalau misalnya ada tes ada apa nggak bisa kan, kurang. Nah, bisa ditambah multi gateway dengan catatan maksimalnya 75. Gitu sama ya, tadi. artinya multi gateway device ini ada lebih beberapa, dari satu lebih dari satu. dan device-nya itu maksimal 75 device gitu ya, Iya, Pak. terhubung ke gateway tadi. Bisa kontrol dari Kalau 75 tuh device, kalau yang 10 ini berarti akun yang anakannya. Bukan, ini Bukan, gateway-nya. barangnya. Oh, semuanya 10. Iya maksimumnya satu akun, Satu akun atau email 10. satu email 10 gateway. maksimalnya 10 gateway. Oh. Nah 10 dengan Sensornya. jumlahnya itu Dengan jumlah device-nya itu 75 Oh. gateway-gatewaynya. Jadi maksimal 75 walaupun ada 10 gateway. Iya itu untuk 10 gateway maksimal 75 multi gateway-nya. Kalau misalnya beda itu ya berarti harus bikin akun baru. Gitu. 5 kali 10 kenapa jawaban 75 Pak ya? Iya itu saya Dan masih sebenarnya mau tanya itu tadi. Kenapa Ya, 75 makanya ya? Dan kalau pertanyaannya satu gateway ini bisa berapa device sih Pak? Tadi udah Itu dijelasin maksimal tuh. gateway kan. Kalau misalnya Oh, Zigbee aja, 50 ya. Tapi 50 kalau gateway 75. kalau semua protokol 50, jadi dibagi-bagi nih, gitu kan. Nah tadi pertanyaan kenapa ya 75 gitu kan, malah banyak. Nah itu untuk kestabilan, sebetulnya untuk lebih ke stabilitas. Gitu. Dari si Nah akun itu. ini kan maksimal yang udah pernah kita implementasi gitu tes. Nah untuk stabilnya tuh segini. Nah kalau masih singlenya aja ini per satu gateway-nya maksimalnya segini. Itu kalau digabung itu perbandingannya gimana? Oh, kalau gabung misalnya ada Zigbee-nya, ada RTS. Nah, ini masuknya ke yang ini nih all protokol maksimal. Oh, tali 50 mentok kayak gitu. Itu nanti ada RTS-nya, ada Zigbee-nya. Kan misalnya kan kayak motor Somfy kan pakainya RTS. Ada juga untuk sensor untuk touch panel speed-nya gitu kan. Digabung kan. Jadi semua protokol gabung itu maksimal 50 sini. Jadi nggak bisa lebih dari 50 nih untuk satu gateway karena untuk semua protokol. Tapi kalau misalnya single nih Zigbee semua itu maksimal tetap 50. Nah kalau ATS lebih kurang dikit lagi cuma 40. Pokoknya maksimal kalau gabungan 50 ya Pak. Ya, ya. Terus bisa gak Pak kalau misalnya si gateway ini cuma ada 2 Ya. tapi untuk device-nya sampai 75 bisa juga ya Pak? Harusnya. Bisa. Bisa kan? Harusnya kan malah 50 kali 10 Pak ya 500 ya. Iya. Sama dia 75 ya, saya bilang ya dong. Turunnya jauh drastis. Bisa enggak masalah. Ya ini kan satu aja kan 50 gitu kan, kalau dua biasanya harusnya lebih kan. Sebenarnya stabil di sini. 100. Jadi di 100 Dikit banget harusnya tambahnya. diskon. Kalau multi gateway paling simpel contohnya ada rumah 4 lantai. Kemudian tadi contohnya RTS roll band itu dari rumah ke motor jaraknya 20 meter. Ternyata rumahnya luas. Gitu kan ada 50 motor di lantai 1 ada 20, lantai 2
lantai 3 10, lantai 4 10, kata 50. Dia mau dikontrolnya satu, sekali login bisa kontrol semuanya. Tapi kalau kita pasang satu tahoma di lantai 1 dan 2 bisa dikontrol. Tapi lantai 3 dan 4 kan kejauhan. Itulah fungsinya kita tambah lagi tahoma di lantai 3 dan lantai 4. Kenapa? Karena RTS tidak untuk protokol RTS kita tidak punya router atau repeater. RTS itu hanya point to point. Dari si transmitter hanya bisa langsung ke receiver. Tidak bisa dari transmitter ke router dulu baru ke receiver, itu nggak bisa karena limitasi dari RTS. Kecuali WiFi ya Pak. Kecuali WiFi atau Zigbee. Zigbee itu bisa. Zigbee itu bisa wireless mesh. Dari Tahoma kirim ke Saklar itu bisa ngirim lagi ke ini berikutnya. Berarti RTS itu kayak radio ya Pak, frekuensi ya? Iya, kayak frekuensi. RTS itu bisa dibilang sama seperti remote lah. Remote. Ya, cuman beda sedikit dengan ini ya kode-kode segala macam lain. Tapi seperti remote. Remote kan nggak bisa di-repeat lagi kan? Nggak bisa di-repeat lagi. Betul. Apple to Apple lah. Iya, point to point lah. Dari transmitter langsung ke receiver. Makanya satu feature yang bagus ini ada multi gateway itu. Karena dari produknya RTS sendiri nggak bisa repeater. Gitu. Kalau belum ada multi gateway ini feature baru. Kalau belum ada multi gateway mau nggak mau harus tambah 2 gateway. Nanti kontrolnya adalah login dulu ke lantai 1 @gmail.com, kontrol lantai 1, kontrol lantai 3, logout dulu lagi, login dulu. Dua kali ya. Dua kali langkah gitu Pak. Iya. Kalau sekarang bisa multi gateway ini server yang mengatur. Email ini bisa kontrol up to sampai 10 gateway dalam satu login. Dalam satu login. Ya, nanti pun dibuatin scene-nya all open. Lantai dari gateway 1 10 motor buka, gateway 2 10 motor buka. Itu pun bisa. Di backend server Shopee akan mengatur itu. Nah, itu bisa beberapa kemudian itu bisa. Kita akan mikir sendiri, dia akan ngolah sendiri. One touch killer gitu ya, satu sentuh tuh kebuka semua. Iya. Bisa semuanya bisa. Bruce Lee dulu. Sempurna. Kalau yang multi gateway ini untuk pelaku untuk jaringan Bruce Lee udah internet kejadian lo dikit nggak? Tahu. Sempurna. Udah mati semua tuh. Indonesia itu jaringan internet. Malam Jadi tidurnya. sistem Shopee ini kan cloud server. Artinya dari gateway itu semuanya connect ke server dulu, dari server baru ke handphone. Kalau sebaliknya perintah dari handphone ke server dulu, dari server baru ke gateway. Jadi semua gateway itu harus terhubung secara internet melalui wifi ke server. Multi gateway juga bisa diaplikasikan dalam, contohnya kita punya 3 rumah. 3 rumah lokasinya berbeda, kita mau single login bisa nggak? Bisa. Karena si server tidak melihat dia lokasi di mana. Si server melihatnya yang penting gateway itu terregistrasi dalam satu email online udah. Mau di satu rumah beda lantai, mau di satu rumah di Jawa, satu di Bali, satu di Kalimantan. Yang penting diregisternya sama bisa. Gitu. Pasang bang di rumah bang. Bisa gitu. Kayak kamera sob. Ya, Ya, sama juga kamera kan dia tidak mengenal lokasi. Tidak mengenal kan? lokasi Yang penting selama si kamera itu terhubung. connect ke cloud, jalan. Iya. Gitu. Kalau kamera kan dia punya MAC address, dia cuma pin ID itu. Pin ID aja. Kita mainnya pakai pin ID itu. Betul, betul. Tuh, Sama. buat nyeting jangan buat jualan nanti lu Jualan nih. Justru mau ambil marketingnya nyari itu. project lagi. Pak diminum boleh nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, selain lewat wifi, dia bisa juga lewat internet adaptor, internet ini untuk koneksi ke jaringan internetnya gitu. Jadi ada tambahan untuk internet adaptornya. Kalau misalnya di rumah lewat jaringan kabel aja gitu kan. Iya, lebih stabil ya kalau kabel ya Pak. Juga. Nah, ini untuk switch yang touch panelnya, dia ada 1 geng atau 2 geng. Ini yang 1 geng, ini yang 2 geng. Nah, ini juga sama di jaringan Zigbee. Nah, dia pakai di jaringan Zigbee. Nah, kelebihannya switch ini adalah dia bisa standalone. Artinya gini, nggak dikontrol dari aplikasi pun nggak apa-apa, bisa langsung dari ininya, touch panelnya. Pencet langsung fungsi. Nah, gitu. Atau misalnya mau dikontrol lewat aplikasinya juga bisa. Gitu. Nah, ini kelebihannya sih switch untuk yang ini apa touch panelnya. Nah, ada buzzer juga Pak ya Pak? Nah, dia ada juga support untuk buzzernya, ada suaranya setiap di Pencet. Oh, bukan aplikasi alarm misalnya ada Coslet atau apa gitu. Bukan, ini hanya untuk indikasi untuk visual aja. Itu pakai power nggak apa sendiri atau pakai baterai? Enggak, Langsung ini sendiri, dia kan? ini 220. Langsung Oh, listrik. langsung listrik. Langsung Ganti lampu. ganti yang existing berarti Ya, nanti next juga system ya? juga bisa. Iya. Tidak sama yang lain itu. Sampai ke Iya kalau yang itu kan. baterai. Iya.
Jadi dia fungsinya seperti saklar yang biasa. Lampu biasa. Cuman dia ada kelebihan lewat Zigbee bisa kontrol handphone. Kecuali saklar yang sistem udah ada, baru pakai Iya, microcontroller lagi. Nah kalau misalnya nggak mau diganti pakai ini, Nah, ada bisa lagi saklar biasa pakai micro tadi controller modul. Nah, kayak modul gitu. ya. Ini perlu netral juga kan? Ini bisa dipasang netral opsional. Bisa juga. Jadi dia kalau misalnya hanya- switchnya nggak ada netralnya, yang existing nih, Hah? pasang ini langsung bisa tanpa netral. Enak dong. Buat nextnya yang ada Secara Nanti kita lihat nih ada untuk Netral. coba. ini oke kita lihat. Nah ini untuk instalasinya. Jadi netralnya tanpa netral ini bisa seperti ini optionnya nih langsung ke lampunya atau seperti ini. Boleh dipasang. itu live L itu apa itu? Ya. Api. Nah, setrum Itu apinya. Nah, ini strumnya istilahnya. Kalau saklnya ada 3, Pak. Hah? Yang Saklnya ada merah 3 ini kabel. pegangan. Ada groundnya. Groundnya nggak Nggak perlu usah dipasang. dipasang. Yang penting itu live-nya terus Sama langsung netral. ke netralnya ke lampu. Itu kalau misalnya netralnya nggak boleh dipasang ke Iya. saklarnya. Kan kalau saklar biasanya Kalau cuma yang existing tanya kan aja. yang gambar satu, yang gambar A nih kebanyakan kan existing, Iya, gemar A berarti. ya kan? Netralnya langsung ke sini nih kasih power doang. A sama Ya, B, berarti A sama ini- B instalasinya sama. Oh, iya, sama ya. Cuman bedanya itu ada ini apa Ada namanya? stabilizer. Ya. Jadi kalau ini nggak perlu sebenarnya di dalam ini kan ada perangkat elektroniknya sebagai dia transmitter Zigbee-nya. Nah, alat elektronik dia pasti perlu netral kan? Pasti Nah, itu. dia ngambil Masalahnya. netralnya lewatnya dari si lampu ini. Oh. Oke, pada waktu lampu dimatikan pasti akan ada arus bocor melewati si lampu. Ya. Ya, kalau lampunya ini wattnya terlalu kecil, ada arus yang lewat, lampunya jadi kelihatan redup. Betul. Nah, karena ada arus lewat ke sini untuk hidupin di sini, makanya ada minimum loadnya. Kalau tanpa netral, minimum loadnya sekitar 10 sampai 15 watt mas. Sini ada nih. Kalau nanti di bawah 10 watt, itu nanti bisa Redup ya. dimatiin, diredup terus nggak bakal mati gitu. Atau enggak jadi kekuatan sinyal Zigbee ini kurang kuat. Di komen dari itu kadang bisa, kadang enggak begitu situ. Kalau nggak pakai netral, makanya ada dua. Kalau nggak pakai netral, ditambahin stabilizer atau download. Kalau yang di Siloam nggak pakai stabilizer dia nggak nyala. Nah, Dia pencet nyala kan? mati. Ya, Tambah stabilizer baru nyala. nyala. Dia wattnya kecil kali. Iya, Lampunya, iya. lampunya kecil. Berarti tanpa misalkan existing kan biasanya hanya power aja tuh yang Iya. turun ya. Bisa. Nah, tinggal turun diganti. itu power. Itu harus pakai power stabilizer di Tinggal lampunya. dicek yang existing itu dikontrol lampunya berapa watt. Nah, Oh, kalau kalau yang di gitu juga. existing itu dikontrol lebih dari 10 watt tinggal ganti. Gitu. Tapi berarti- kalau existing itu dikontrol cuma LED 5 watt, harus dipasangin stabilizer itu di stabilizer. paralel di lampunya. Berarti pasang di lampunya ya, Pasang Pak? di lampunya, bukan di saklarnya. Makanya alat itu dipisah. Tidak jadi satu. Tidak bisa dipasang di saklar, harus di lampu. Bentuknya gimana sih Pak power stabilizer? Iya benar Kecil. banget. Yang pada kapasitor. Kecil kan? Kecil ya? Nggak bisa dibeli di luar batako listrik nggak ada nggak gitu? Satu ada powernya, satu Kayak balas gitu. Dia Beli model balas. kayak kapasitor gitu. Iya. Oh kapasitor. Kalau dipasangin pernah lihat kapasitor hitam Betul. grip-grip yang gitu. satu kan yang merah. Bentuknya ya, bentuknya. Kapasitor hitam kaki 3. Oh enggak. Bikin. Ntar dia ngambil dari Hah? ini kalau Bikin. sistemnya Bang dia. sepatu kita dulu. Itu kan yang satu line, yang satu nol kan. Misalkan. Iya. Oh berarti si Yang stabilizer lain itu dikonekin ke Yang netral iya. sama listriknya ya Pak? Iya. Netral sama listriknya di jumper. Ya, Iya, jadi dia langsung tanpa lampunya itu gitu aja. asal dia ada Paralel. arus bocor Paralel. di atas 10 ini dia akan ngalir gitu. Berarti semua Jadi tuh possible dari sini Pak, dari seolah-olah Shopee juga itu alatnya. Iya. dia kalau bukan stabilizer juga kita ngonek, ada. Oh, bukan nyalain gitu. lampu tapi nyalain ini. Oh, berarti yang di sini. Cuma saya nggak tahu kalau di luar ada apa enggak ya. Saya juga nggak tahu ada apa nggak toko listrik tuh belum nyari saya juga. Harus dipakai. Kalau pencari Iya. mungkin ya, namanya itu kan produksi Produksi umum sendiri. kan, gitu kan. Ah, Cuma Shopee memang nyediain untuk itu power stabilizer. stabilizer. Jadi Jadi kalau dia- redup udah pasti itu ada yang loss ya Pak. Iya. Jadi saya pakai itu lagi. Berarti kayak end offline ya Pak ya. Iya, Kayak dia misalnya ngandelin si ini alarm berarti ya. itu. Ngandelin top. Lanjut dulu. Itu Dia mah nggak ada rem ya, kalau ngomong potong aja. Lantai. Berarti dia hanya ngandel kalau misalkan tanpa netral itu dia hanya ngandelin arus bocor ya di atas 10 watt itu pasti ya. Iya. Itu udah kepastian ya di atas 10 watt itu akan ada arus bocor sehingga Bukan memang Eh, ada di bawah. bocor. hmm, Memang akan ada bocor. Cuman kalau tadi kan ada minimumnya kan. Apa nama si lampunya? ya ya. Nah kalau misalnya tadi terlalu kecil, dia jadinya Dia nggak bisa perlu nyalain dia ini. pakai, Wattnya gede. Langsung Terus mati. aman. Iya. Aman. Makanya kan mungkin nggak semuanya di bawah 10 kalau misalnya di range itu lah nggak mungkin, pasti mungkin ada yang bawahnya. Hmm. Nah supaya lebih ini
stabil pakai power stabilizer supaya nanti nggak Nggak redup. karena pasti customer ngelihat kalau misalnya dipasang rumahnya ini kenapa ya begitu, Iya. misalnya di mana gitu, padahal Udah sononya sebenarnya apa, karena gitu. bocor. Ya, sono itu bahasa paling enak di sono. Biar cepet pulang. Besoknya udah nggak bagus. Kayak kemarin nggak ada yang ngikut nih. Kemarin Montower. Jadi gate-nya itu sedikit beda sama yang lain. Kalau orang habis lewat delay 2 detik. Ditanya pasti. Enggak, kata Bang Irfan, lu kalau mikirin itu terus lu enggak pulang-pulang. Udah jadi biarin aja, anggap aja, kata dia. Udah sononya. Standar dari Kaba, iya Bang, iya. Udah gue ya. Jadi kalau orang lewat delay 2 detik, 1, 2 baru tutup. Walaupun kita setting cepat. Udah Nggak bisa enggak setting ketemu settingannya. Kata Bang Irfan, lu kalau nyari lu enggak pulang-pulang gitu. Jadi ini bilang aja standar, ya Bang, iya. Udah bilang semuanya di standar Kaba. Bisa pakai Biar cepet balik. Bisa pakai di itu kayak sekarang perlu sendiri nih gate-nya. Tanya, ini perlu update hardware itu aja udah. Bilang lah. Stabilizer itu kalau dilihat ini kan berarti dia diparalel Oh dengan gitu lampu. ya, simple Iya. ya. Buat kipas angin ini mah. Plus sama minusnya Iya, itu plusnya kapasitor. dikasih ke api, Kapasitornya minusnya kipas angin. udah langsung nggak bakal konslet gitu, nggak apa-apa. Oh. Oh ini ada plus minusnya juga ya? Nggak ada Nggak ada, berarti dia dua dua kali polaritas. polaritas ke AC Berarti itu. aman semua. Dia kan ya? AC. Ya, kayak Satu buat lagi kipas angin. kalau untuk yang saklar bedanya adalah saklar ini bentuknya agak gede karena ada komponen di dalamnya, jadi cocoknya hanya Yang untuk kotak ya? Schneider atau yang MK, nggak bisa untuk yang Panasonic. Iya. Nggak masuk. Kalau retrofit existingnya pakai Panasonic harus dibobok. Ganti pakai itu. Iya. Schneider kalau MK. Schneider Iya. sama apa Pak? MK? MK. Schneider MK pokoknya yang kotak itu dia. Schneider, MK, Owner, Wika. Seperti ini ya ukurannya ini Coba proyek ya. yang 58 32 ini kan standarnya. Oh, British. Yang netralnya mana yang kan ada dua kabel. Oh itu ada ukur, ada dimensinya ya. Ini- Ini dimensi ininya Pak ya? Yang modusnya. Iya kan? benar-benar ini Pak. Ini kan di sini ada L1 sama lampu 1 sama lampu 2. Iya. Ya kan. Nah, di sini berarti tidak ada untuk kapasitas netralnya ya. Iya. Berarti mau tidak mau harus pakai stabilizer itu. Ya, Kalau misalkan di bawah 10 watt. Netralnya. Ini yang Iya, RTN nggak ada netral yang Ini ini yang yang RTN. dipakai berarti yang dua kabel itu. Kalau yang Zigbee Ah. yang ada di sini. dia ada untuk netralnya. Ini kebetulan yang RTN sekelas Oh, beda RTN. lagi. Nah, yang Oh, RTN. Ya, yang Zigbee Ada kita beda di, dua ya? Di socket Beda apa di lagi. Mokes. Beda. Jadi ada dua. Ini yang lama yang RTN kita udah discontinue. out produksi discontinue, udah nggak produksi lagi. Sekarang Netralnya Tapi nggak ada oke. netral. Zigbee ya. Bangke berarti kan Zigbee. satu kabel Zigbee. Iya. berarti. Yang SH itu. Jadi ngandelin netralnya ya Iya. dari arus Arus bocor dari itu. lampu itu. 10 watt minimal. Iya. Minimal 10 watt. Berarti udah nggak produksi lagi Pak nih. untuk yang RTN enggak. Sekarang yang baru Zigbee. Zigbee. Kalau yang RTN tuh yang tadi apa namanya? Yang Tahomabi. Yang box sama yang dipasang di Silawang tuh Silawang, iya. itu masih Pakai support. narik lan itu. Ya, itu masih support RTN. Tapi untuk yang ini hanya Zigbee sama RTN saja support. Kalau pakai ini apa ya dibilangnya, kalau rusak harus beli lagi. Kalau cari netral kan Aman, panjang. udah Ya, ini kalau narik kereta. lebih aman Lebih kita aman, narik panjangnya. netralnya gitu daripada harus Bolak-balik. beli ini lagi kalau rusak. Ya, Iya, dan ini nih ada. kalau yang pasang untuk netral, untuk yang ini bisa langsung. Ini. Jadi Oh, nggak netral ya. perlu power stabilizer kalau yang netral Iya pasang. itu. Karena udah ngebuang dia netral. Zigbee ada netral. Berarti baru tuh Zigbee. Iya. Ini yang lama ya Pak? Itu yang Yang lama, RTN. RTN. RTN nggak bisa ke Tahomabi. Iya, ini kan ada satu. Nggak bisa. Nggak bisa. RTN Iya, bisa ke iya. Ini apa CS? Tahomabi. Lampu. Iya. Nah, kemudian dia juga bisa dibikin selain untuk Tapi lampu bisa juga rusak. sebagai on off remote gitu. Misalnya kalau kita mau kontrol apa gitu kan, bisa seperti ini instalasinya. Tinggal Kalau lihat juga seperti ini. kondisi. Kalau nggak ribet tarik netral. Lihat, lanjut Pak. Jadi misalnya kita mau bikin kayak master on off skalanya gitu kan, kontrol yang lain. Nah ini bisa kontrol style pairing nanti dibikin jadi kayak master on off. Jadi nggak perlu connect ke lampu, kita kontrol aja sih switch yang lain lewat jaringan Zigbee-nya. Nanti kalau saklar hotel berlaku nggak untuk kayak gini? Saklar hotel. Tahu kan Pak? Saklar hotel. Jadi kita makin bawah, atas nyala. Atas kita matiin, bawah nyala gitu. Kita solar tapi dibolak balik. Itu bisa dipasang di rumah mewah tuh ya gitu. Jadi ini saklar apa hotel. namanya dibikin
skenario seperti itu, dibikin Yang skenario C, A, apa B? Saklar hotel. Penggunanya sama nggak? Gitu? Belum pernah Jadi nyobain jadi apa? gini, Itu Pak. kalau yang saklar hotel. yang misalkan kita ada di apa ya di luar nih ya, itu ada saklar. Iya. Nah di luar ini ada pintu lagi, ada saklar. Nah kita nyalain dari sini, ini nyala. Iya. Pas kita keluar lewat sana kita mati di sana. Iya bisa. Bisa Bisa. dibuat Bisa, ya. seperti itu. Bisa dibuat seperti itu. Tapi nanti masuk dari sana juga bisa Bisa. nyalain dari Nanti- sana. Ya nanti kita setting di handphonenya si saklar ini kontrol berarti untuk si lampu yang sama gitu. Iya, Jadi yang begitu sama. di pencet sebelah sana nyala, begitu Nyala. keluar sini mati. Mati, Gitu. ya, gitu. Jadi sebuah saklar fungsinya mengontrol lampu yang sama. Bisa dibikin seperti itu. Oh bisa. Kalau dari sistem ini maksudnya dari saklar ini harus ke lampu. Kalau saklar hotel kan dimainin live-nya itu dari 2 saklar kan, bisa bolak-balik gitu. Betul. Bisa dibilang kalau diurutin secara netralnya kan dari lampu ke saklar 1 baru ke saklar 2 kan. Kalau kita masukin ini logiknya nggak bakal bisa kan, karena akan rebutan netral dan akan rebutan komen ke lampunya kan. Jadi solusinya untuk ini, untuk saklar hotel bukan berdasarkan wiringnya, tapi kita konekin di back endnya Somfy, di servernya Somfy. Jika saklar ini ditekan, dia akan merintahin kirim ke saklar yang kedua. Lampunya hanya dikonek ke saklar yang kedua. Begitu juga kalau saklar 2 dimatiin, dia kan mati juga kan. Nah gitu. Jadi connect ke 2 saklar ini berdasarkan Zigbee dari backendnya si Somfy, bukan secara wiring saklar hotel, nggak bisa. Bukan ya? Nggak bisa. Tapi melalui Zigbee itu, Melalui Zigbee, protokol ya. itu. Iya, jadi nanti untuk wiringnya saklar yang pertama di wiring seperti biasa, saklar yang kedua di wiring seperti ini, tanpa ada beban, tanpa ada lampu, agar dia bisa nyala doang, atau nggak dikasih netral doang. Coba gimana, Pak? Gambar. Back lagi, back atau enggak gini aja, Nah, ini. satu lagi. Ini. Nah ini kasih netral, ini nggak usah pakai lampu, nah seperti ini. Oh. Saklar yang kedua ini, saklar yang pertama ini. Oh. Nanti di bagiannya kita buatin program interlocknya. Kalau ini ditekan, ngirim perintah ke sini untuk toggling. Betul. Perintahnya bukan on dan off, tapi toggling. Toggling itu akan merubah statusnya dia. Dia on dirubah menjadi off, dia off dirubah menjadi on. Iya, iya. Jadi sekali tekan pasti ada perintahnya gitu, ada perubahannya. Tapi tidak bisa di wiring secara saklar hotel, nggak bisa. Malah lebih simpel kayak gitu. Secara instalasi lebih simpel. Jadi manual, sekolah hotel itu manual. Ya, Wiring. manual. Jadi kan Dengan lewat Zigbee. saklar hotelnya Oke, ini kan sekolah 1, sekolah 2. Iya. Berarti ini yang 2 ini koneknya kemana, Pak? Yang ini Apinya tuh? Itu hanya connect ini ke server api aja. netral udah gini Udah, listrik doang biasa. Listrik biasa. listrik biasa. Oh. Nggak oke. connect ke lampu, sob. Nggak connect ke lampu. Oh, iya, iya. Jadi dia bisa terpisah ya Pak? Bisa terpisah. Ya, maksudnya dia instalasi sendiri nih. Iya. Nah, dia Betul. hanya untuk on Betul. aja. Iya, kalau saklar hotel kan 2 ini ada instalasinya gitu kan. pasti. Ini Iya. terpisah instalasinya, ini instalasi sendiri, ini instalasi sendiri. Gimana koneknya? Berdasarkan nanti Aplikasi. di bagiannya aplikasi. Kalau bisa bantu. Kalau Bisa. jarak sesuai sama itu ya. Kalau jarak berarti yang penting ini bisa connect ke Tahoma dan ini bisa connect ke Tahoma, selesai. Ya. Bisa dibilang ini di lantai 1, ini di lantai 2 agak ujung, yang penting bisa connect ke Tahoma, nggak masalah. Dan ini pun bisa dibuat, satu untuk perintah sini, yang satu buat ke perintah saklar satu lagi, bisa. Bisa juga. Dan kita bisa tambahkan program lagi yang kedua, ini buat perintah sini, ini buat trigger scene, bisa. Trigger. Scene, skenario. Kan nanti kita buat skenario di dalam aplikasi. Skenario itu sekali single klik, motor bergerak, lampu nyala, AC nyala. Nah, itu kita bisa linkkan dengan ini. Satu sekolah itu buat Ya, master tapi ini ya. masih custom, masih saat ini harus Somfy yang melakukan dulu, belum bisa dari aplikasi. belum dipublish dulu ya. Iya. Sepertinya warnanya cukup common sih kalau saklar hotel. Banyak kan saklar hotel gitu. Yang Iya. biasanya di tangga kan. Iya. naik sampai dari sini, Ke rumah mewah, nanti begitu ke semua, atas, Heeh. matiin lagi dari sana, nggak mau turun Iya. lagi. Gitu. Karena saya juga nerapin di rumah buat nyalain pompa Air. iya, pompa air ada kamar mandi atas, kamar mandi bawah. Dari atas nyalain, pompa nyala gitu kan. Bawah matiin gitu. Luar biasa. Bisa di luar. Di rumah yang keberapa nih? Wis. Masih diwalang. Oke, lanjut ya. Ini untuk yang tadi modul Zigbee. Kalau misalnya pakai saklar mekanikal,
mau dibikin supaya bisa dikontrol pakai handphone aplikasi Tahoma, ini juga bisa pasang ini. Ini buat yang existing ya Pak ya? Ya, Yang masih manual ya? manual. Jadi nggak perlu ganti switch yang tadi. Betul, saklar nggak perlu diganti. Ya. Ada juga barangnya Pak. Ada. Bentar ya. Di sini ada Kayak modul tapi so, kalau ini perlu masuk netral, listrik, Jadi, satu lampu satu lampu dua. nanti lewat saklar mekanik bisa dikontrol, lewat aplikasi pun juga bisa dikontrol. Bisa kemarin masuk ke situ ya. Iya, saklarnya masuk ke sini. Nanti kita lihat ini untuk instalasinya. Nah, untuk penempatannya bisa di modusnya di dalam switch ini ataupun di lampunya. Jadi nggak mesti harus di sekolahnya, nggak mau di dalam sininya atau di Satu gede ya Pak, Ya. si Lubangnya apa gede downlight yang ini mangkokannya gede Nah. bisa masuk ya Pak? bisa. Ya kan bisa. Di- Aja di- dia taruh di di atas sini plafon masuk. bisa aja. Situ masuk. Oh kecil banget berarti alatnya? Kecil. Oh kecil. Coba. Kayak korek berarti. Mantuan ini bang jualan. Ini modulnya berarti ya? Mana berarti? Gue belum paham nih sistem Katalog kerjanya. mana katalog Ini modulnya ini. Hah? Jadi kalau mau pakai Iya, saklar existing, biasa, biasa. Yang udah biasa yang udah ada. Misalnya di rumah pakai Panasonic atau pakai toko listrik biasa lah gitu, mau dibikin canggih gitu. Ini alatnya. alatnya nih. Modulnya. Iya paham. Kenapa Berarti nggak diganti ini aja? Kecil tuh. Tuh. Duit kayak aku kalau ini lebih murah gitu. ini lebih murah berarti. Saya nggak tahu udah soal harga. Emang ya? Jadi lo Tapi nggak bisa mungkin pakai kalau- saklar ini bang. Kalau Jadi ini biayanya di dalamnya ada Ya pakai ini saklar kan. saklar kita Iya, lah saklar kita. itu. Ya, Tinggal harus ditambahin. di rumah Itu. harus tambah ini. Kalau yang mau mekanik biasa, Ya. itu. Ya. Jadi Jadi bisa di rumah dikontrol. biasa merek ece-ece, Lewat tapi aplikasi. canggih. Gitu Jadi kan. orang misalnya lihat lah, sekali biasa, Ah. kita bisa dikontrol pakai handphone dulu. Ya. Ya, Tra. Boleh lah. Dan Beli nama lah lo. beli ini aja bang. Berapa? Ini sama jangkauannya sama bang. Kita Ya, setelah training sama, dapat sama, satu-satu ya, Bang. Biarpun posisinya Biar- berada di biar- dalam biar bisa itu ya. dipraktekin Gini dulu Pak, kan. kita taruh Masuk. sini pakai saklar. Udah selesai gini. dong. Nah, itu Jadi jarak. nyalain dari sini nyalain, bisa nyala dari Aplikasi. aplikasi bisa mati juga. Nanti kalau ini udah nyala dari aplikasi mati, nyalain lagi gimana? Harus mati dulu baru nyalain. Oh. Biar ini statusnya selalu sama gitu. Iya, iya, iya. Dan dia bisa supportnya dua, yang toggling ini bisa, yang push button pun bisa. Jadi nggak kayak saklar. Ini bisa auto detect ini. Cuman ini harus netralnya wajib, nggak bisa pakai beban. Terus tadi pertanyaan untuk jarak ya, instalasinya sebaiknya di ini apa? Nah ini kan bilang nih metalik wall box not recommend. Jadi kan karena dia ada bisa ganggu Sinyalnya. signal. Hmm. Jadi Pakai plastik ya? pasang plastik. Kalau Jangan pergi metal keluar itu. kota kan, lampu gelap di rumah jadi masih nyalain iya, langsung. bisa. Nyalain siapa yang nyalain lampu di rumah gitu kan. Bisa. Nah instalasi Kan ada juga kurang ya seperti ini. lampunya itu. Kita lupa. Ya, Itu gengnya langsung mungkin di masuk. situ. Ya Terus jadi ini Saklar, di saklar. switchnya Listrik. connect ke sini, nah lampunya ke sini. Jadi dia kontrol switch bus bisa, aplikasi pun bisa. Oh netral sih. Boleh foto, ntar minta kopiannya aja. Iya. Iya, Saya foto kasih. apa? Kalau bawa kopiannya, Nanti Rekamannya nanti ada. dikasih manual. ya itu rekam sama dia. Gitu. Oke. Ntar download di YouTube. Lu Jangan ngeselin lupa lu, Sob. Kopiannya lu mau Woi, begini-gini, biarin aja kenapa sih mau foto lu rese aja. Kemudian juga seperti ini juga nih untuk yang satu lampu atau tanpa switch pun bisa, hanya mau dikontrol lewat aplikasi bisa. Gitu. Misalnya nggak ada saklarnya nih gitu kan, kita pokoknya langsung aplikasi kontrol lampunya bisa seperti ini. Nggak ada, berarti nanti kalau internet mati nggak ada bypassnya tuh. Ya. Yang ada manualnya tuh. Kalau internet mati, kontrol tetap masih dalam satu jaringan bisa. Tapi kalau mati lampu, nah itu Nah, cerita. Ini kan mati semua. Pasang genset tuh. Enggak, lu internet belum bayar lu. nah Oh, ya, bisa, Kan bisa lokal jalan lokal, so lokal. wifi mah. ini, Apa lagi, apa lagi? kondisi di dalam saklar ya. Kalau kondisi Iya, di dalam ini kalau- lampu, tadi kan ada di dalam Oh, lampu juga tuh. Iya, Untuk yang pasti instalasinya. instalasi seperti ini. Hampir sama. Waringnya mau dipasang di dalam maksudnya kan, mau di Bebas sama saklarnya aja. sama aja, tapi instalasinya kurang lebih seperti Kayak ini. gitu. Ini kalau yang dua, ini kalau yang satu lampu. Berarti kalau yang dipasang Ini mau ditaruh di lampu, sama aja. di lampu. Itu waring gini. Tapi waringnya sama gitu loh. Cuman kalau di lampu lebih Oh ribet. iya iya. Kan live-nya harus ngambil gitu kan, terus ada netral juga tuh ada di sana. bypassnya ya itu ya. Biasanya kan kalau lampu kan hanya itu doang tuh, netral sama dari switch-nya ke lampu.
Tapi rata-rata memang dipasangnya di box atas, box rata-rata. Udah kan Iya. semuanya kan masuk ke situ kan. Iya, dan Oh, kada gitu. bongkar pelafon juga. Ya kalau di saklar tapi kan yang masuk nggak ada itunya, nggak ada netralnya, tarik satu kabel lagi tuh. Iya, iya benar. Tetap. Kalau di lampu mah kalau di saklar harus tarik kabel Oh iya. netralnya. Ya, Itu lah, sebenarnya enggak sama sih, aja. itu mah cuma Kalau mau pairing dipasang doang. lampu, Iya. berarti saklar ini tarik kabel ke Terus? saklar di bawah cuma 2 gitu kan. Iya, cuma pairing doang. Iya. Tapi kalau mau pasangnya di saklar, ya udah berarti yang ke lampu cuma 2 gitu. Kalau sama aja. Perempatannya tergantung kebutuhan. Ini sudah jadi. Lanjut ya. Ada khusus. Nah, ini yang dimmernya nih. Dia Modulnya juga sama. ya dia bisa dikontrol Zigbee dan kelebihannya dia bisa standalone juga. Jadi dia bisa pasang saklar manual di dimmer lewat saklar untuk on off-nya juga atau lewat aplikasi juga. Nah ini dimmernya zero-to-10-nya seperti ini. Nanti apa yang bisa dikontrol di dimmer ya itu tergantung lampunya. Lampu LED bisa lampu ya, hijau masa bisa teman kayak lampu TL kayaknya nggak bisa deh. Dia Nggak kan bisa bisa TL. stabil kan. Neon Ya kayak neon tuh nggak bisa ini kayak bisa ya. Berarti LED aja. ya LED atau lampu hijau Bu- kayak biasa Hmm. nah, masih bisa lampu biasa gitu. Jadi semua lampu yang bisa di dimmer bisa dikontrol pakai ini. Gitu. Lampu di- Nah, misalnya seperti ini. Tadi kalau misalnya mau pasang saklar nih, mau manual bisa Oh ini wiring. wiringnya seperti ini ke kom. Jadi nanti kita tekan sekali hidup, sekali lagi mati, tapi tekan lama tek gitu kan. Nanti dia terang Terang, atau gelap. gitu, pergantian. Nah instalasi seperti ini jadinya masuk ke dimmernya. Nah yang ini ke lampunya yang support untuk di dimmer. Gitu. Berbalas. Di- Itu di- di berbalasnya ini- itu umum kan Pak? Barang umum. Iya tapi umum tapi yang bisa di dimmer ya. Untuk dimmernya. Balasnya. Nah, jadi kan nanti Contohnya merek apa Pak yang berada di Philips tuh banyak dia. Philips ya. kemarin itu Philips ya ada juga yang saya Schneider. Osram apa yang kemarin saya coba tuh. Dia udah ada dimmernya di dalamnya. Ada balas dimmernya. Jadi nanti masukin kontrol 0-10 ke situ. Nah yang ke lampunya udah langsung terus kita masukin ke ininya live sama netralnya. Arti 010 apa sih Pak? Sorry Pak tanyanya enggak. 0-10 jadi tegangannya yang diaturnya di situ 0 sampai 10 volt yang dimainin sama Maksimal di sini. 10. Ya memang cuma segitu standarnya yang saya tahu tuh. Jadi kita kontrol tegangannya ini lewat balas ini. Jadi dimainin tegangannya, nanti baru si lampunya akan redup atau terang. Gitu. Itu nggak bisa langsung berarti. Langsung nggak bisa. Harus balas. Iya, karena kan yang keluar ke lampu ini kan lewat balas. Nah, si dimmer ini yang atur keterangan bisa dibalas, cahayanya. baru kontrol pakai ini. Kan. Tegangannya yang diatur. Yang buat redup apa enggaknya gitu. Iya. Oh. Dia istilahnya dimainin tegangan 0 sampai 10 volt. Nah, jadi dimmer kontrol yang 0 sampai 10 itu, Ya. itu keluarannya apa, Pak? Ini keluarannya tegangan, ngatur tegangan ke sini Yang efeknya nanti cahaya, sampai redup, terang. 10. DC kan itu ya? DC. Ya, DC. Ini kan ada plus minus. Jadi nanti ini yang diatur sama dimmer ini kontrol. Berarti yang dua itu pemakaman switch ketika kedua. Ini Switch yang kedua, yang dua itu. Oh. Buat nambah switch lagi. Enggak. Yang sekarang itu cuma hanya kom sama ini yang model lama seperti ini dua. Oh. Tapi sebenarnya Nah sekarang satu doang. yang terbaru ini kita hanya satu kom sama satu. Jadi untuk saklar aja. Satu saklar aja. Karena kan outputnya juga cuma satu lampu. Kirain Balas DC bang. dari DC. atas itu di Betul berkontrol kasih bang. Dak. lampu 10 nya langsung ke lampu ya sob. iya. Ya, Ini marah-marah. tegangannya DC jadi Mahal Di lampunya DC juga ya di atas. Rijal yang upload. lampunya 220, Bang. Outputnya bisa. lampu 20. Ya, maksudnya yang keluaran dari dimmer kontrol itu, Nah, itu kan DC. DC. Iya. Masih ada kopas ada Satu, mall. Masuk ke DC. Gitu. Nah ini si load plus itu AC, load plus load min. Nggak ada beban. Ini kalau yang lampu kayak LED kan ada plus minus. Itu AC atau DC Pak? Karena kebanyakan DC sih. DC. Nah, kalau DC Kalau lampu LED biasa Kalau DC harusnya bisa langsung ya. Ya, ada lampu, saya ambil contohnya ya, itu ada lampu LED. yang kemarin gua pakai itu meledak itu kebakar sama DC itu tegangan 50 DC. Gua pakai di 220 kebakar nggak tuh?
Ya kan DC AC ini pertanyaannya yang dari atas dimmer controller itu kan keluarnya DC. AC-nya kan buat Masuk ke balasnya. dimmer balas DC juga. seperti Nah, ini. si lampu DC juga gitu. Ini lampu seperti ini. Biasanya bukan 12 Bisa volt. di-dimmer. DC. Atas 12 Ini volt. balasnya lampu yang Iya. bisa di apa namanya? Ya, sama kayak Philip yang kemarin, sama kayak Philip. Ini di bawah. Iya. Jadi kalau ada yang lampu udah kepasang langsung sama balasnya udah bisa di-dimmer, tinggal pasang ini aja. Itu 50 kalau nggak salah ya Pak, tegangannya. Outputnya. Nggak, itu tuh balasnya itu 50 kalau nggak salah. Ini. Sampai 50, 48, 52. Sampai 40 volt. Balasnya biasanya ada dua, ada constant voltage sama constant current. Oh. Tergantung atau itu constant voltage atau constant current. Kalau constant voltage berarti tegangannya tetap 24 volt, dia mainin di arusnya. Jadi nanti bisa redup karena arusnya kecil, dia terang arusnya besar. Kalau constant current dia currentnya tetap 2 ampere, cuman tegangannya dia bisa adjust dari 0 volt sampai 24 volt atau 50 volt tergantung dari Oh, dari ini pabrikannya. ya. Saya lupa kalau ini nggak tahu ini constant. Kayaknya pesan current voltage-nya benar. Kalau dimmer kontrolnya sendiri itu Kaget ya. Udah pasang minus current lampu. apa voltage? DC. Dikasih AC. Ya angus. Nah, ini kan tulisannya 010 constant current. Dia currentnya Harus- konstan, Harus tetap ya Pak. arusnya tetap, tegangannya Jangan baru dia diturun berubah-ubah dari 9 Itu sampai balas ya? 40 volt. Oh, 40. Nah, ya beda itu. Kalau Kalau itunya? ini kan konstan current kalau untuk yang dia halogen, tapi kalau LED strip biasanya konstan voltage. Ini kontan voltage. Tegangannya tetap. Tegangannya Tetap. tetap. Asal. Ya. Cuma arusnya Arusnya itu. yang di limit gitu. Itu buat yang terang redup-redup. Iya, terang redup itu tergantung lampunya dia bisa compatible yang mana. Kadang lampu yang tegangannya Berapa stabil. iluminen gitu Pak ya? Enggak, kadang lampu yang LED strip itu tegangannya stabil, tapi arusnya kecil dia akan redup. Tapi kalau LED strip itu tegangan dikurangin, dia akan flicker atau gitu. Nah, itu kan lebih di karakter dari lampu. Oh, karakternya aja Karakter variasi dari ya lampunya, dia. iya. Kalau dari kita tetap aja dari kontrol kita cuma ngeluarin DC 1 sampai 10 volt, 0 sampai 10 volt. 0 volt berarti dia paling redup, 10 volt dia paling terang. Nah, tinggal dari si balas Si itu akan balasnya convert aja sendiri yang ya. bisa. Output ke sana bentuknya apa, tergantung karakter balas atau karakter dari lampunya. Ini berapa ini nih? Berapa volt ini lampunya? Ya, dari si balas itu ya, berarti balasnya lampunya bisa sampai 50 volt atau Itu sebenarnya supaya ingin sepasang dia. Iya, Sepasang sepasang. itu Iya, lampu. sepasang. Paket gitu. Nah, itu kemarin salah itu. AC meleduk. Oh, ke lampunya langsung. Iya, nggak lewat balas. Kocak banget. Kira balas pas buka, lah kok plus minus? Lah itu mah ADC. Marketingnya mau kamu. Berapa Harganya harganya? lumayan 600. Iya, 600. Plus 1000. Oh, nggak dibaca dulu speknya di situ. Nah, kan mencolok aja deh kalau dia balas ya. Kok nggak nyala-nyala? Pas buka, kok plus minus merah sama hitam kabelnya. Ini kok bis paket. Ada pesan plus sama Kalau min. kalau dimmernya ini Iya, ada dipilih. Ya dipilih. dimmernya itu yang untuk 0 sampai 10-nya itu berapa? Ah, itu current apa voltage tadi? Voltage. Voltage ya. Voltage. Voltage-nya dari 0 sampai 10 volt DC. 0 sampai 10 volt DC. Iya. Oh iya, jadi cuman ngurangin doang ya, berarti Ya, mainin dia tegangannya. dapat tegangan dari ini, berarti ya dapat dari tegangan dari Dari Zigbee. balasnya, Dari Zigbee-nya. Iya. dari Oh, nggak, dari lu balas ngomongin- kan. ngomongin Jadi, lampu. yang dikontrol itu tegangan yang dari balas itu kan. Ya maksudnya ini si ini ada dua. Ini balasnya dimmer. Ya. Dapat tegangan 220 ini. Oh. Oke, dapat 010 kontrolnya. Iya. Ini outputnya. Kalau dikasih power dia standby. Dikasih 0 volt dia paling redup. Dikasih 10 volt dia paling terang. Oh, Gitu iya, cara kerjanya. Masalah outputnya ke sini ini segala macam itulah ini dan ini satu paket. Iya, Kalau iya. ini namanya constant current. Berarti kasih tegangan dia akan keluarnya constant ampernya mama sebut aja 2 ampere dia standby. Tapi kasih 0 volt tegangannya 0. Atau dikasih 0 volt tegangannya 9 volt. Dikasih 10 volt tegangannya 40 volt. Nah, Iya, iya, itu yang mainin diri sendiri di sini. Jadi pokoknya ngatur ngasih DC ke dia itu ini. Iya, yang ngatur ini. Ini ngasih 0 sampai 10 volt dan powernya ini. Kalau off, powernya dimatiin. Kalau on, powernya dinyalain. Berapa persen? 50% dikasih 5 volt. 100% perintah dari aplikasi ngeluarin 10 volt. Iya, iya. Colok aja, coba nyobain. Ya, coba aja kalau mau nyobain. Nanti hands on aja. Kan bisa manual Oh, iya, gitu. nanti kita pakai. Ya, tanya. Berarti kayak off gitu. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut ya.
Kemudian ke yang blaster nih. Nah, alatnya seperti ini. Kayak smoke detector ya Pak? Sekilas. Mirip sih kalau yang umum ya. Kayak Nah, dia support sampai 6.000 brand atau merek ya. Sampai dengan 20.000 Kode. Jadi di kita itu kita udah apa ya, server kita udah masukkan semua database-nya untuk segala macam merek brandnya. Kayak misalnya TV, LG, AC, Samsung, ya merek-merek terkenal. macam-macam lah, nggak Iya. terkenal. Yang biasa pun bisa. Kemudian kayak proyektor juga Pasti kita kan ada. Changhong masuk gitu. Ya, jadi semua lokal. nanti di aplikasi kita bisa lihat. Kita di aplikasi bisa lihat di yang mau kita pairing apa gitu kan. Nanti kita download tuh semua Secure ada nggak Pak? Ya, Secure ada nggak? Secure. Brand secure. saya nggak tahu. Saya beli secure apa maksud. TV, Itu lokal, merek lokal. TV. Punya data screen. Sorry saya nggak tahu. Belum terdaftar. Saya baru dengar TV. Tidak pernah secure industri, soalnya. belum terdaftar. lanjut. Oke. Jadi dia sama-sama di Zigbee protokolnya. 3 poin. Dia biasanya penggunaan untuk indoor ya. Nah, terus kemudian untuk ini kan kontrolnya kayak model TV AC itu kan lewat infrared. Nah, ini juga ada keterbatasan sampai 10 meter line of sight gitu. Oh iya, ini buat kayak AC gitu. Ya, jadi semua yang bisa Mengandung TV infrared. atau yang lewat remote control itu Tapi nggak boleh ada pembatas ya Pak ya? ya kan Penghalang. remote aja kehalang nggak bisa kan. Kayak dulu kita Karena sob, infrared. kayak kita dulu apa tukar film dewasa kan masuk digini kan HP kan tuh HP penghalang kan. Nah ini kayak gitu. Film dewasa gimana sih? Hah? Film dewasa. Ya itu film dewasa dari Prima atau Bangun. Ya, kita Lanjut, Doraemon jadi anak-anak, dewasa. Jadi si apa Masih gitu yang nggak baterai gitu? ini di Tahu, protokol iya. Zigbee bisa dikontrolnya lewat aplikasi sebelum handphone. Dulu. Tapi dia mengontrol perangkat yang infrared gitu seperti TV, AC, gitu. Yang anu remote. Ya, yang remote ada infrarednya. Ganti remote doang ini ya. Ya, jadi dia bisa kalau Berarti kayak harus biasa satu- kan cuma satu Ya. ini kan, ini bisa Bisa 4 banyak sisi ya. ini sampai ini Iya, ada tapi harus sampai satu 5. ruangan itu Ya, syaratnya. misalnya satu ruangan ini kita mau kontrol begitu nyalain TV mau langsung nyala, Oh, AC AC. mau langsung nyala gitu kan. Interface Nah, kayak gitu home ya. meeting nih terus juga proyektornya nyala. Nah, Oh iya. ini ditempatkan di ke perangkat tersebut yang mau kita kontrol masih dalam jangkauan. Itu bisa langsung kontrol semua nyala, bisa nyala barang gitu. Tapi sifatnya masih manual kan. Maksudnya kalau pakai timer bisa nggak itu? Jadwal Dibikin scheduling. Bisa, ada di di aplikasinya aplikasinya, di Sob. aplikasi nanti di handphone. Ada ya? Semua Ada. ada. SOP Bikin bikin skenario, misalnya begitu bikin skenario meeting gitu kan, Nah. meeting on gitu. Tak, nanti di situ atur apa aja yang mau hidup. Oke. Gitu, AC-nya, Jam 6 pagi proyektornya, nyala, lampunya. lampu mati. Nah, itu gitu kalau ya. misalnya mau timing gitu bisa. Sini tuh ya Pak yang tadi Tinggal dibilang bikin sini. scene. Tapi di situ bisa Untuk kontrol masih nyala. untuk timingnya, Enak kan? bisa langsung tekan scene-nya nyala semua, bisa di schedule gitu bisa. Namanya udah smart home ya Pak ya. Kayak ya lampu kan ada saklar wireless juga tuh. Ya. Kalau yang infrared ya. Mahal biaya ini. Mahal. Iya, saklar yang infrared itu juga ada tuh, pakai remote gitu kan. Oh, yang pakai Berarti ini remote. bisa dikontrol itu juga berarti Bisa sama. selama si apa namanya ada Ya, blaster. di database kita Nah. gitu, itu bisa kontrol atau mungkin nanti bisa misalnya nggak ada nih, kita bisa copy lewat si remote-nya. Oh bisa gitu. Remote yang di copy. Ya dari remote-nya kan misalnya nggak ada database, kita bisa copy dari remote-nya. Jadi gimana tuh? Mas? Caranya diambil Ada. apanya Pak? Ya? Diambil apanya di copy dari remote? Misalnya gini, dari remote ada ID. beberapa tombol gitu kan, Nah. yang kita dari database kita nggak ada, tombol tersebut kita pencet nanti dia kayak Oh, ngopi gitu, kayak pairing ya. ngopi si apa tombol apa yang nggak ada ngopi, tapi bisa diperintah lewat ini. Modelnya kayak remote ini konvensional itu. Konvensionalnya Nupersel, TV-nya Changhong, TV-nya remote LG. Ah, itu. Ya, gitu. Kan dari HP juga bisa tuh. Xiaomi bisa. Shopee bisa lah pasti. Nah, Android. terus ini untuk operating sensor. Ini juga sama di jaringan Zigbee juga ya. Jadi misalnya bisa dipasang di pintu untuk security misalkan malam-malam nih ada yang buka gitu kan, ada obrak maling atau apa, itu bisa juga. Oh ini berbaterai ya? Ini pakai baterainya baterai kancing gitu. Oh. Berapa bulan tuh mati? Sebenarnya ini lumayan lama nih, sampai 1 tahun. Oh, Dengan 24 catatan jam itu tuh. harus
Dengan catatan Tutup. simpen ya. terus 2 tahun Jadi bisa. ada apa? Saya pernah nyoba soalnya kemarin pasang tapi nggak pairing kan sih. Ini kan hanya buat Thermoflash. Oh. Dia kan aktif nyari terus kan. Oh. Nah itu yang bikin baterai habis. Tapi kalau misalnya Udah udah tahu. terkoneksi, Oh. dia nggak aktif terus. Jadi standby lah jatuhnya. Standby bisa awal sampai Setahun. Berarti tinggal output buzzernya cari lagi ya Pak? Ada lagi ya Pak? Ya nanti ini kan di apa? Selain pasang bisa ngasih notifikasi juga ke handphone. Alarm ya. Kasih alarm misalnya ada yang dobrak nih itu Dobrak. bisa di ketahuan juga dan notifikasi dari handphone juga. Bisa kasih buzzer juga ya? Ada buzzer? Ini Iya dikasih sebenarnya buzzer pak kalau pintunya jadi kerja pakai sirene gitu jadinya. Secara lokal. Ya, wih 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 bunyi gitu. bisa kan. aja sih. Jadi misalnya kita buat debug gitu. Bisa gitu kan ya. Ya misalnya buat debug ketika emang jam tertentu udah diaktifin ininya si apa namanya sensor ini. Ya kalau di bawah misalnya kan dia udah pasang alarm kan, dobrak gitu kan. Nah dipasang ini bisa juga ketahuan kan dari jauh gitu kan. Oh, Bisa lebih ke juga. notifikasinya aja ya. Bikin notifikasi kalau misalnya si pintunya kebuka atau apa. Atau misalnya dipasang di laci gitu kan bisa juga. Yang penting dia fungsinya adalah opening sensor. Berarti kalau Kalau tutup kalau misalkan malam aja misalkan di aktivinya gitu ya. Scheduling lagi scheduling Nah, sih. iya. Dia maksudnya schedule dia apa kan gimana? bukan, dia kan opening sensor. Kalau misalnya itu kebuka dia aktif. Berarti 24 jam jalan ya pak. Dengan catatan dia trigger gitu kan. Iya selama itu. Selama dia nutup ya nggak bakal ada Iya sinyal. selama kebuka gitu kan dia aktif. Berarti nggak cocok di pintu rumah bro. Ngablak mulu. Enggak bisa Setiap diatur, kali buka bisa ini, diatur juga bisa kapan mau diatur nggak, diaktifkan, Kak? Gitu kapan mau maksudnya. diaktifin, kapan mau di off. Enggak. Ya itu maksudnya. Bisa kan Pak? Enggak, ini aktifnya itu kalau kebuka. Kalau kebuka. Ini kan untuk main sensor aja. Doang mul. Enggak. Sensor doang. Kalau kayak ini door contact. Ini kan sensor. Ya, udah Selama dia Iya, buka aktif. kontak kan mau buka bunyi. Iya kirain saya ini Ya, kan akses dia kan, aja, uh, akses. untuk jaringannya kan wifi Emergency. juga kan Pak, Somfy semuanya ya Pak. Iya, Maksudnya ini kan- dia bisa dinonaktifkan gitu Pak. Jadi misalnya ini saya nonaktifin dulu nih. Jadi ketika pintu itu mau dibuka tutup ya nonaktif. Setting disable berarti. Iya. kan dia sekali dipasang ini kan fungsinya tuh Langsung aktifnya aktif dari terus. sini. Iya, Kalau itu. misalnya buka dia aktif gitu. Maksudnya Pak Mul ini Bisa itu di-disable. pengen dikehendaki dia walaupun kebuka itu nggak ada notifikasi di HP. Jadi Ya, ibaratnya disable gitu. disable, Buat di rumah tuh kan, di rumah kan Ya, bocah kan by- juga by balik tuh. software. Justru ini di apa? Dirancang dipasang, emang begitu. Fungsinya mau begini. Ya udah jangan Kalau nanti misalnya copotin nggak cocok, aja. saya pasang. Iya. Cabut di situ. Cabut aja baterainya Mau pergi baru pas. pasang lagi gitu. Mau Masih amat. kalau yang susu itu keting Kan gitu. fungsinya opening sensor. Dia aktif. Nong. Repot amat di rumah nggak cocok loh. Di rumah nggak bisa, di rumah nggak bisa. Tapi kalau pertanyaan gitu pasti akan ada di user kayak gitu. Pak ini kalau saya mau mati pasti ada kayak gitu. Iya. Enggak Ada, karena Pak, kan dari sononya gitu. Iya karena kan di untuk di sistem yang lain itu ada Pak. Kita pasang ini namanya door monitoring Pak. Biasanya Iya. di gedung-gedung, di apartemen. Akses Nah, kontrol. jadi walaupun dia untuk monitoring kebuka atau ketutup dia bakalan ngasih notif, tapi dia bisa dinonaktifkan Bisa juga gitu dimainin Pak. juga Pak. Oh pakai panel akses. Iya maksudnya makanya pertanyaan itu ada di Somfy ini bisa gak ketika si user itu mau dinonaktifkan dulu apa mau ada event atau apa pokoknya ada Betul. keperluan apa dinonaktifkan jadi ketika dia terbuka atau tertutup dia nggak ngasih notif ke HP Tapi misalnya mau sebenarnya- ada maintenance Iya. atau apa Misalnya Itu si fungsi sebenarnya. si opening sensor ini adalah kalau kebuka aktif gitu aja. Hmm. Maksudnya dia buka tutup nih udah pasti aktif karena kan udah nggak bisa udah. ini udah pasti Di fungsinya rumah nggak gitu. cocok ya. Cuman kalau misalnya nanti notif enggaknya ke handphone selama dia udah di pairing pasti ngasih notif. Yang penting nggak usah di pairing aja Pak ya. Jawabannya gitu nggak usah di Iya, pairing. cuman kalau nggak di pairing Nggak mau perlu, nama nggak ada dong. fungsinya. berarti intinya nggak bisa di disable pokoknya Manual sekali aja aktif. manual copot atau Cabut apa. baterai. Emang dirancang buat ngebuka soalnya. Iya. Buat pintu Karena dia buka, open dia sensor. Tapi tinggal. mau masang itu harus tahu dulu konsekuensinya Pak. Ini akan ngetip terus ya Pak, nggak usah dipasang. Mau nggak Pak? Mau ya udah pasang. Itu buat di gudang biasanya tuh. Ini nggak ada settingannya berarti ya. Enggak sih. Karena dia kita akhirnya dari situ. jadi kita coba di ini ya. Pertama kalau setelah di pairing itu ada feature untuk notifikasi di on kan atau di off kan. Nah, itu Kalau di on maksudnya. kan sekali setiap dia ada perubahan status akan ngirim Stiker. notifikasi di aplikasi. Betul. Kalau itu dimatiin dia nggak ngirim, itu pertama. Yang kedua, kalau dia kita buatin scene itu artinya inputnya dari sensor, outputnya kemana, itu bisa juga. Kalau kebuka nyalain lampu, kalau kebuka nyalain AC. Tapi itu Oh, terus-terusan atau dibuat schedule bisa. Kalau itu mau dimatiin, ya berarti tinggal scene-nya dihapus atau di delete.
itu nggak bakal jalan. Benar. Lalu kita setting itu dari aplikasi. Oh. Bisa. Nanti bisa dicoba. Intinya ada kan, Liv? Ada, berarti bisa dong. Karena Ada by, fungsi. by defaultnya adalah yang penting pertama kita pairing. Pairing dulu. Pairing berarti kita kasih monitor, baru kita Atur. atur lagi itu buat apa. Cuman intinya dari si ini memang pasti aktif terus kalau selama dia Ya. nggak tutup gitu, nggak bisa Karena ada juga user kayak gitu Pak, yang event emergency dibuka sengaja, ada kan ada event Ya. supaya orang dekor tuh masuk ke situ. Ya, dibuka itu terus. bunyi mulu gitu. Iya. Bener. Iya. Karena saya juga pernah masang di museum gitu Pak. Iya. Jadi Iya. ketika dia maintenance, ini kan dia ada output triggernya ke ini strobe light Ya. sama buzzer. Jadi ketika dia kebuka pintu emergency ini bunyi nih. Iya. Nah kalau misalnya dia nggak bisa di disable, Ya, dia lagi makanya. maintenance, kebuka rame tuh museum Iya. karena buzzernya kenceng Betul. banget gitu. Di sini sudah ada feature-feature itu, tapi feature-feature basic. Karena balik lagi awalnya tadi kan Tahoma ini untuk yang desain untuk di rumah, bukan untuk desain untuk yang home automation. Belum didesain se-advance untuk intruder, untuk yang Iya, sistem iya. yang Industrial. industrial untuk alat segala macam gitu. Jadi feature-feature lebih ke basic. Oh ini kebuka nyalain apa, tapi tidak bisa untuk diatur arm, disarm itu Iya. belum ada. Buat alarm ya. buat Iya, untuk alarm belum. Hanya untuk yang ini terakhir ke nyalain lampu, nyalain AC lebih ke situ. Sedangkan kalau ada customer nanya kita bisa jawab. Sejawab Iya. jawaban itu. Tapi tapi jawabnya agak dihalusin lah. Jadi beli nggak Pak? Kalau udah bilang nggak bisa udah sih. Nanya mulu. Udah dari sononya. Ya sononya gue udah selesai selesai. gitu. Itu jawaban terakhir apa ya? Ya udah defaultnya begini ya udah. Jadi intinya maksudnya Selesai dah. kita bukan buzzer tapi notifikasinya di Iya. handphone gitu. Kalau itu kan buzzer emang ganggu sih. Iya. Lanjut. Nah, kemudian untuk temperatur dan Kemudian. Nah, ini sering pakai ini. sensor juga ada sensor untuk tes temperatur. Nah, untuk implementasinya nanti juga bisa misalnya kayak kontrol AC gitu kan. Selain untuk mengetahui juga nih Ruang server temperatur, misalnya. humidity. Misalnya temperaturnya panas nih gitu kan. Begitu sensor ini ngedeteksi oh udah misalnya 25 atau 26 derajat. Kemudian dia bisa kontrol nyalain AC lewat misalnya tadi infrared kan. Langsung AC nyala gitu. Diaktifin seperti itu tidak bisa dibikin sensor. Kalau nggak salah di sana di mana? Yang di Telis Motopang kendala kayak gini ya, Udit ya? Oh, dia Temperatur. pakai ini Tadi Siloam. Oh, ada pasang ini juga. termostat. Termostat, Pakai buku beda-beda. Termostatnya pakai Bosch. Oh. Termostat. Pakai Bosch kalau nggak salah. Siemens. Enggak. Diganti. Ganti. Ini bisa ngontrol AC sama ini juga dong apa? Ya ini dibikin, AC dibikin sih scene ya. apa aja sih? Dibikin Suhu scene lah. aja. Kan kita bisa bikin scene. Nanti misalnya suhunya sekian. Nah, nanti kita bisa Aktif yang bikin mana? scene mau apa nih yang dikontrol, mau AC atau apa bisa. TV juga bisa gitu. Bisa. Kalau Tergantung kita panas nanti ini mau. nyala tinggi. Keren juga nih. Dia punya fungsinya dia gitu. Ya, yang penting misalnya Intinya ini bisa. suhunya ya itu mencapai misalnya sekian derajat yang kita atur. Nah, Tapi yang mau dikontrol apa? Cuman kan kalau berhubungan dengan suhu umumnya AC. gitu Iya, kan. betul, Tapi kalau mau betul. ke TV juga bisa. eh, Nggak lihat. Korelasi saya gitu nggak maksudnya. Cuman bingung aja. Suhu panas ini nyala. Intinya nanti Itu kode derajat. Misalnya kalau dia panas berarti kompornya dikecilin gitu. Tapi misalkan lagi suhunya dingin itu bisa koneksiin AC-nya bisa dibikin scene. Oh, Turunin. misalnya dingin nih. stabil terus tuh. Scene-nya nanti bisa diatur dikecilin atau dimatiin gitu. Iya. Kita yang bikin lewat scene-nya nanti lewat aplikasi. Oke. Oh, pakai baterai juga ya. Ya, ini pakai baterai sama baterai kancing juga. empat Itu kali jual pak- tuh. sehari 4 kali pakai Jual. setahun ya. Eh, Satu Tergantung baterai. ininya sih kita bikin scene-nya. Berapa ini. Cuman kalau misalnya nggak berhubungan dengan situ apa, dia tetap aktif ngasih info ke aplikasi tentang temperatur ruangan seperti apa gitu kan, berapa derajat. Ada indikasi baterainya pak? Baterai. Ah. Oh, maksudnya pas penjualan gitu. Enggak, ini untuk ini kan setahun nih. Ya. Kadang-kadang setahun kan orang lupa nih. Ini baterainya masih ada enggak? Oh, ada Indikator. notif gitu Oh, ya. indikatornya ada. Indikatornya Kira dikasih baterai. Iya, ada indikator apa? Baterainya juga. Baterai ada. mau habis gitu. mau habis gitu Iya, ada. indikator Di aplikasinya ada ya? Iya. Ini di mana? Misal mau habis nih atau memang udah habis gitu kan kita ketahuan nanti tinggal diganti baterai. Canggih. Ada notif juga nanti bisa dibuat notif gitu misalkan. Kalau nanti kita coba lihat ya. Cuman indikator emang udah pasti ada.
Di Indikatornya ininya ada, dari di ininya ada Di- nggak? bukan Di software. Iya, di aplikasi bisa Di dilihat. aplikasi. Kan kalau itu kan misalnya dipasang di mana kan ribet juga kan bisa Ah. lihat gitu kan. Tapi kalau di aplikasi aja bisa buka satu langsung bisa kelihatan. Apa namanya baterainya udah habis kah gitu kan. Ya intinya indikasinya hanya di aplikasi ya, bukan di aplikasi. unit ya. Kalau di unit ya harus dilihat. Itu kan kalau misalnya masangnya agak tinggi atau apa kan ribet juga. Akan dia kelihatan. Ya ada enggak maksud saya? Ada. Di Di ininya gitu loh. Nggak ada. Ini nggak ada lampu itu Nggak ya. ada. Ini untuk berarti untuk reset atau apa itu ada lampunya. Ya maksudnya kalau di Indikator indikasi baterai, baterai itu hanya di aplikasi kan, Aplikasi tidak aja. tidak bisa kita ngelihat Di fisiknya ini ya. kan. Lu maunya banyak sih. Beli kagak. Itu ngaruh mana Pak? Mau lebih kaca, metal atau head power? Nanya melulu kan. Oh ini maksudnya Ntar juga makasih dong. penempatannya. Hah? Penempatannya. Penempatannya. Nah, misalnya ini kan kalau kayak RF itu kan jaraknya itu kan bisa kepengaruh sama Material. misalnya kayak kaca, metal atau misalnya hyporeactive. Jadi penempatannya itu bisa mungkin Nggak boleh ada tiga beda itu. ya dihindari. Hindari. Jadi untuk supaya apa namanya kayak jaraknya itu nggak terganggu dengan Oke. material ini. Pokoknya rekomend itu satu ruangan ini device-nya. Iya. Kalau mau maksimal. Udah naruh di plafon berarti gipsum udah Udah tuh ruang aman. meeting sob kebanyakan. Karena Ada baterai kan levelnya. integrasi sama ini. Ada baterai levelnya di apa namanya di Oh, iya. aplikasi. Buka semua kebanyakan ruang meeting. AC kan ruang meeting masuk lampu. Kemudian, nah ini untuk motion detector ini juga bisa untuk deteksi misal kalau ada pergerakan di ruangan gitu kan. Ya, Juga kayak peer sama ya bisa. Pak. Kayak peer. Ya bisa Gerak, AC nyala. ya bisa dibikin kayak gitu juga. Oh, kalau gerak lampu nyala gitu ya. Ya. Tapi Sering kalau lagi ngegerak, mati lagi nggak? Ya kalau nggak gerak lah dalam Ada cycle time-nya. tertentu itu yang Mati sesuai lampu. dengan ini nanti mati. Oh. Ada sekotamnya itu. Ya ada. Saya dipakai sering kayak gitu. Kalau gerak-gerak hidup terus. Nah, pokoknya Iya misalnya nih ruang meeting nih, Ah. masuk, set nyala kan, terus Iya. terus lagi fokus belajar gitu. Iya. Bener Pak, itu pertanyaan ada loh Pak. Emang gitu Bener emang loh ada kenyataannya. Ada. Ada. Ada lagi diem bengong gini, Tapi kalau- mati kan nggak lucu Pak. Nah, iya. Iya gitu ada pak. Karena rata-rata gitu pak. Saya di customer ada pak. Jadi lewat nyala. Saya di pojok sini nggak di posisi tengahnya. Tiba-tiba mati. Kaget. Mati. Iya karena diam semua. Ah. Karena memang dia buat mendeteksi gerakan kan. Jadi kalau nggak ada pergerakan dia pasti apa? Berarti nggak cocok taruh di ruang meeting, cocok di koridor-koridor gitu Pak ya. Ya biasanya sih. Oh. Gerak terus dong. Tapi kalau orang meeting kayak gini sih ramai kayaknya. Ada settingannya berarti dia kan ketika nyala itu minimal itu berapa lama tidak ada gerakan baru dia mati gitu. Ya ada standarnya. Bikin aja 1 jam misalkan gitu. Gitu rambutnya 1 jam berapa lama? Iya, benar. Bisa ada kan ya Pak ya? Ada ininya kok Settingan ada buat di 10 kayak detection itu ada misal Iya, gede juga. berapa lama gitu kan namanya aktifnya Luas. berapa lama misalnya nggak ada gerakan nanti dia mati. Wih, mantep lah. Nggak harus dekat. Lanjut. Nggak harus titik di titik jadi ya. Di selling nggak bisa. Mungkin selling. Sama aja dong. Kemudian juga ada untuk water leakage. Bocoran air ya, Pak? Untuk dipasang misalnya di rumah kalau ada bocor atau apa. Buat taron ya. Nah ini juga bisa dipasang. Motorin. Taron air. Pandol, Dikasih pandol. ke handphone. Canggih pak. Oh jadi Kalau kalau di Biasanya dipasang di mana, Pak? Nah ini bisa dipasang di lantai. Ini kan ininya nih. Oh, sensornya. Kalau banjir. Nanti dia apa namanya akan ngasih notifikasi di sini di buzzernya. Nah ini bisa connect juga ke handphone. Ada notifikasi misalnya oh ada kebanjiran nih gitu kan. Misalnya di rumah atau apa bocor atau apa. Nah, ini pasang di lantai. Nah Pak, rumah kan sering banjir tuh. 10 meter jarak dan nyala tuh. Nah mau banjir siap-siap di rumah. Tenggelam juga itu masalah. Iya bener. Nggak ada notif lagi. Ini buat banjir soalnya. Buat bocor. Kalau Iya, banjir biasanya mati. kayak gini di data center dia. Masangnya di tembok apa di lantainya Pak itu? Yang ini di lantai. Di lantai ya? Ini jadi misalnya kalau air nyentuh sini nanti ngasih apa Gerak. notif kan, ngasih notif gitu. Juga Kabelnya berapa panjang Pak? ini saya kurang tahu deh berapa panjang, yang pasti sih nggak panjang banget. Berarti kan ini tentunya taruh di tembok kan Pak? Iya ininya taruh di tembok di atas, nah ininya Di lantai. pakai baterai juga itu. Iya pakai baterai jadi yang pasti kalau pasang ini dulu nih ke lantai taruh, baru pasang di yang
di tiang listrik dulu. Ininya di atas. Jarak Hmm. pasang kabel Ini kan bawahnya. untuk ngecek Di atas. Iya, controller kan dia. Bunyi itu Iya. Padahal depan rumah kelihatan. Kabel nggak tahu panjangnya apa ya? Ini bisa. Saya nggak tahu pokoknya berapa Ya buat panjang. yang penting teknologinya. Kalau dilihat Dia- paling semeteran ya, Mas. Nggak begitu Ini, panjang sih. ini sebenarnya ada kabel tujuannya adalah ini ada 2 elektroda. Kalau dia ada air, dia kesot, dia akan ngirim alarm. Iya. Kenapa dia bisa? Takutnya kalau jadi satu ya kerendam semua ya kan. Oh, Jadi iya, saya. tujuannya ya ini kayak 1 meter ditaruh di atasnya gitu biar kerendamnya cuma ini doang. Kalau ini kerendam ya rusak gitu. Makanya baterai tujuannya untuk itu doang. Kabelnya taruh di atas, yang sensornya Iya, taruh di iya. bawah. Gitu di situ doang sih. Kalau pendek ketakutnya di main anak kecil gitu Pak. Itu sih itu controller tuh. Iya. Gitu getok pakai martil. Susah kalau itu Iya. pasti. Kalau panjang Kalau 5 nggak meter kan masukin bisa ke ini telepon. aja kayak kabinet gitu kan, Ya. biar aman. Nah, untuk satu lagi saya smoke detector ini untuk deteksi misalnya kebakaran atau asap gitu ya. Mau dipakai di mana? Tapi sinyalnya tetap ke HP doang. Ya ini juga sama di protokol Zigbee bisa di veri ke aplikasi. Jadi dia ngasih notifikasi nih, misalnya ada kebakaran gitu kan. Dia termasuk pemakai detektornya nggak Pak? Kombin. Kan ada smoke detector, ada heat detector panas enggak ya? Oh, Hanya asap aja ya? ini- Smoke ini. Hanya asap aja ya? Asap aja. Kalau asap rokok gitu nggak? Apa juga nih? Pakai lo di rumah kabar lu. Jadi kalau misalnya ada kebakaran sebelum ininya kebakar itu udah dapat notifikasi dulu nih. Gitu. Pencegahan. Tapi misalkan aplikasi di HP-nya lagi di close, terus ada kayak trigger, itu bakal notifikasi Iya, atau harus di selama si aplikasinya dia memang Instan. standby dari close yang maksudnya bukan di close, bukan di back ya, di terminate itu nggak bisa. Tapi kalau cuma di close di back doang, Di dia kan background. masih standby kan di background, dia masih standby, Masih ngasih bisa. notifikasi. Oh, jadi harus standby ya. Iya. Kalau HP-nya mati, ya salah. Kayak misalnya contohnya kemarin kan sama komplitnya data script kan punya komplit tuh, diintegrasi sama ini. Nah, kalau misalnya telepon masuk juga sama ada notifikasi. Udah kan Ini TA-nya Pak Komplit. Lu men, Pusing. pusing nggak konek-konek. Sampai prinsipalnya kagak tahu gimana kita mau masang. Prinsipalnya kagak tahu. Prinsipal nenggok doang, teboki. Lu lemparin Suruh pada pulang nih, aja. lu lemparin. Oh jualan kanebo ya Pak. Nah ini untuk satu lagi untuk integrasi dengan apa namanya Curtain. motornya Somfy. Dia ada Teknologi. lain atau curtain dia untuk bulan motor atau curtain motor. Gitu. Nah ini di RTS ininya apa protokolnya Motor bukan di bulan. Zigbee. Gitu. Nah, Ini kayak yang ini bukan sih, Pak? ya betul. Ya, itu. curtain. Gede ini, Nah, Pak. itu- Hordeng. ini semua pakai motor tubular. Hmm. Nanti untuk yang nah ini yang curtainnya nih. Itu yang mana, Pak? Ini yang curtain seperti ini. Curtainnya di samping. Tarik. Di Bisa samping sendiri nih. kan? Oh di samping. Situ tuh. Oh itu. Oh. Nanti kita coba praktekin pairing sini ada untuk yang tubular sama curtain. Oke nanti. Motor tulang. Tes. Nah kalau di sini untuknya apa RTS sendiri sebetulnya jangkauannya tanpa ada misalnya ruang terbuka ya, nggak ada jangkauan segala macam sampai 2 meter. Tapi balik lagi tadi kalau misalnya ada halangan 2 meter, 2 tembok itu sampai hanya 20 meter. Dan bisa dikontrol satu motor sampai maksimal 12 channel di remote. Gitu. Nah kalau untuk Tahoma ini bisa kontrol sampai 40 channel. Itu yang DP ini. Kalau mau ada yang ditanyakan, sebelum nanti kita coba praktek langsung di demo case-nya, kita install apa namanya aplikasi, mungkin ada mau nyoba di handphone install masing-masing. Kayak after launch aja Tahu nih. masuk. Dasar. 40 channel itu 40 sensor. 40 bukan, jadi kan kalau remote itu itu remote itu pokoknya Pak, untuk remote-nya Di Bawah ya? ini harus Selain khusus itu, Somfy di sini atau bisa ada satu motor itu bisa dikontrol sama 12 channel gitu. Cuman kan Jadi nggak ada apa remote kita itu di kota yang satunya hanya cuma 5 channel. Bisa Berarti juga harus ada kontrol dengan touchscreen. remote lainnya Iya, maksimalnya Pak. sampai Nah. 12 gitu motornya. Tapi si gateway ini bisa kontrol sampai Bawa 40 aja nih. channel. Oh jadi Kan ini nanti pasti Bisa ini kontrol yang 40 pasti motor. bakalan laku ini. Iya, Karena di motor rumah ya. udah ada tinggal Bisa canggih-canggihin satu dikit lah channelnya gitu bisa kan. kontrol sampai
Nah, mahal berarti Pak. Nggak sanggup kita Nggak beli. hingga Kalau berapa motor udah kebulan jual nggak sanggup temanya. deh. nggak ada program buat ini karyawan gitu harga murah. Nggak ada, nggak ngaruh. Misalnya 12 helm Sesuai nih, dengan Mbak bisa ini, kontrol tes satu motor yang sama. Oh. Ya, nggak jadi deh Pak. Tapi saya Nggak jadi di ini rumah. bisa kontrol banyak Selain motor. atas gitu masih ada yang lain. Saya pernah konekin tuh Belum baru atas Ya. di roller brand Zombie. Saya pernah konekin dulu di telepon Kalau TLT yang lain itu banyak motor pak. Telkom. Motor Telkom Shopee banyak. lantai Tapi kalau untuk yang tahu berapa 52 kalau nggak salah. Rotasi. Ruangan direktur semua. Pakai Shopee cuma custom pak. Dulu dari kantor saya yang custom ke controllernya jadi remotenya Shopee sama controller itu di custom. Oh. Bapak dia motornya pakai remote juga. Oh, cuman Remote dia pakai Zombie sama pak. band Saya juga ingat gitu. itu remote pakai Zombie dia. Iya, apa namanya? Mungkin supaya bisa dikontrol pakai kamera biasa gitu ya. Betul pak. Roller kan punya controller juga. Waktu saya pasang di belakang roller blade-nya itu pakai controller lagi. Nanti dikenalin sama remote-nya Shopee. Ada. Oh, itu motor receiver, WP Pak. kali. Iya, Receiver ada ya. receivernya. Receiver-nya betul pak. Receivernya dia terima sinyalnya dari Shopee, baru soalnya 3 kabel, 1 netral, 1 buat naik, 1 buat turun. Soalnya kan dia satu lantai itu smart Iya. smart meeting room pak dia pak. Buat meetingnya Di direktur. set lokasi dulu. Nggak usah. Nggak perlu. Oke, kalau bahan ininya sih kurang lebih seperti itu. Nah, satu lagi saya mau jelasin untuk Iya. yang instalasinya nanti bisa di copy sih ininya Pak. Tim-tim Nah, tangguh. Tim nekat. nanti pas instalasi untuk di aplikasi seperti ini install download nanti kita masukin username. Memori penuh. Cara registrnya dari awal ya. Nah, masukin jadi ke akunnya kalau misalnya udah ada, dimasukin aja ke akun sini dan register. Misal masukin pinnya si gateway gitu kan, Cara masukinnya, cara registrnya pak ya. registernya. Ini ada panduannya. Sekali. Yang sering tanya customer ini biasanya. Kita juga pak, buat cara settingnya gimana kan belum. Oh di SMS dulu. Yang sekarang diinstal dulu di semua handphone aplikasi Tahoma Living. Oke, Nanti udah ya. setelah launch kita coba untuk hands-on-nya coba. Nanti satu volunteer yang pakai HP Samsung bisa connect ke sini, ya nanti baru bisa kita monitor bareng-bareng. Yang pakai Samsung kan? Ya ini ada Wii Connect-nya nggak? Ada Connect-nya? Samsung nih yang mana? Oh, Ini di yang laptop ini. mah. Coba. Sul ini mah. Oh, Ini Samsung. Samsung. Connect. Connect nah itu. Connect. Oh, screen. Nah yang punya handphone yang bisa share ini coba dicoba lah yang itu ada Smart View. Handphone yang ada Smart View yang punya siapa? Nanti biar nanti kemeroran gitu kita bisa lihat semuanya bareng-bareng gitu. Yang kliknya apa, klik apa. Coba yang punya.